If we didn't have barriers around us, we wouldn't be able to have the temple here because the waves would have washed the soil away. เขื่อนปุ๊บเขื่อนเนี่ยเรากั้นน้ำได้ Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di sini. Dan di Aku Tolol kali ini ya, gue mau ngebahas soal Bangkok. Yoi, sebuah kota ya, ibu kota di Thailand yang ternyata memang mirip-mirip juga sebenarnya sama kota tercinta kita di Jakarta. Nah tapi kemiripan yang mau gue bahas itu sebenarnya gak positif. Karena yang mau gue bahas di sini tuh adalah soal Bangkok yang bakal tenggelam karena dataran tanahnya yang turun terus sama kayak Jakarta. Sedangkan tinggi permukaan lautnya itu naik terus. Global warming kan. Nah dari isu ini sebenarnya kan kita yang tinggal di Jakarta juga udah kurang lebih tahu lah ya. Apalagi kalau kalian yang dekat pesisir di utara juga kan mungkin lebih tahu lagi. Atau bahkan mungkin langsung ngerasain dampaknya. Dari mulai pesisir yang makin mundur terus dari waktu ke waktu. Atau bahkan sampai harus pindah rumah buat beberapa orang yang rumahnya udah mungkin udah kerendam air laut kali. Nah tapi kalau di Thailand itu isunya lebih dari sekedar kenaikan permukaan air lautnya doang. Karena ternyata di daerah Thailand, Filipina, dan Vietnam itu sering banget terjadi yang namanya badai ataupun typhoon yang bikin masalah ini tuh semakin teramplify sama banjir yang ada, combo jadinya. Nah gimana kira-kira isunya di Thailand atau di Bangkok soal ini? Mari kita bahas di Aku Tolol kali ini. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Bangkok ya, jadi ini sebuah tempat yang ada dan sekaligus jadi ibu kota di Thailand yang cukup mirip sama Jakarta, hiruk pikuknya mirip-mirip, bedanya bencongnya lebih banyak ya. Nah terutama dari intinya kalau kesamaan ya terutama memang dari masalah banjir dan juga masalah kenaikan permukaan air lautnya di sana. Nah di Thailand ini masalah banjir dan daratan yang terus turun tuh masih jadi concern banyak sekali masyarakat di sana. Terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang nggak bisa pergi kemana-mana dari daerah yang rawan banjir, nggak tahu mau pindah kemana. Oke, gue bakal bahas mulai dari Thailand secara geografis dulu. Jadi Thailand atau yang lebih tepatnya Bangkok itu memang pada dasarnya riskan buat tenggelam secara geografis. Karena jenis tanah yang menahan Bangkok itu bukan batuan keras, tapi lebih ke tanah liat yang kedalamannya itu bisa sampai 20 meter. Udah gitu Bangkok juga kan adalah delta dari sungai Chao Phraya yang bikin daerahnya juga semakin terpapar sama yang namanya erosi dan juga resiko banjir. Jadi memang cukup logis kalau si Bangkok itu tuh bisa turun terus ketinggian tanahnya setiap tahunnya. Sama kayak apa yang terjadi di Jakarta sebenarnya karena air tanahnya diambil mulu kalau di Jakarta. Dan dengan tanah yang lembek dan dialirin sungai sebesar Chao Phraya, populasi di Bangkok juga memang cukup meledak dengan jumlah penduduk di angka 10 juta orang lebih. Yang mayoritas dari mereka itu beresiko tentunya buat terkena banjir. Dan memang dengan populasi sebanyak itu, Bangkok juga bisa dibilang udah mengalami dan merasakan sendiri gimana kalau mereka kena banjir besar. Karena di tahun 2011, Bangkok itu ngalamin banjir yang super gede. Yang bahkan durasi dari banjir sampai bener-bener surut, itu sampai butuh 5 bulan lebih lamanya lu bayangin. Dari bulan Juli 2011 sampai awal Januari 2012. Dan dengan bencana banjir segede dan selama itu, data dari World Bank itu ngasih perkiraan kalau Thailand itu bisa rugi sampai dengan 46 miliar US dollar. Bayangin itu berapa triliun itu banyak banget ya, ini mata gue gatel mohon maaf. Nah karena memang dengan populasi sebanyak itu kan jelas industri dan produksi segala macam hal juga pasti tentunya banyak banget kan yang memang ada di Bangkok. Dan dengan bencana yang separah itu bisa dibilang semua produksi lumpuh, roda ekonominya juga lumpuh dan rugi banyak banget pastinya. Dan yang jadi korban jiwa itu juga bahkan sampai 800 orang lebih. Makanya dengan resiko banjir yang sebesar itu, Bangkok juga sampai punya Thai Water App yang dibuat dari Hydro Informatic Institute. Yang gunanya itu dari mulai monitoring curah hujan dan ketinggian air sampai ngasih perkiraan cuaca kalau bakal ada badai, hujan, atau juga luapan air sungai yang mungkin berlebih. Karena sekali lagi ya, dengan dialirin sungai Chao Phraya di sepanjang kota, jelas harus ada precaution kayak gini yang minimal itu bisa ngasih waktu ngungsi buat masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Nah tapi walaupun di sana itu udah ada aplikasi yang bisa ngasih perkiraan cuaca kayak si Thai Water tadi, tapi kan tetap aja itu cuma sekedar peringatan buat ngungsi dan bukan solusi buat ngatasin si banjir itu sendiri.
Karena ternyata walaupun itu Thai Water udah dibuat-buat ngasih yang namanya segala macam peringatan ke warganya, sebenarnya faktor yang ngebuat itu kota bisa banjir dan tenggelam itu kan juga tetap dilakukan sama masyarakatnya gitu ya. Yaitu ngambil air tanah tanpa punya sumber resapan yang cukup buat ngebalikin cadangan air tanahnya itu sendiri sama kayak Jakarta. Karena dengan banyaknya kebutuhan air tanah buat populasi sebanyak itu, wilayah resapannya itu terus berkurang karena pembangunan juga. Dan penebangan hutannya juga cukup besar dari tahun ke tahun. Dan harus diingat juga kalau Bangkok itu daratannya atau dataran tanahnya itu tanah liat yang memang cukup lembek. Sedangkan pembangunan gedung-gedung tingginya itu berjalan terus dari waktu ke waktu. Yang tentunya jadi faktor penurunan ketinggian tanah juga pastinya. Nah, tapi kalau yang barusan gue bahas itu lebih condong ke bagian pusat kota Bangkok yang gedung tinggi itu ada di mana-mana di sana. Sebenarnya yang jadi concern utama itu adalah masyarakat yang tinggalnya itu di pesisir atau yang ada di pinggir sungai. Karena dengan industrialisasi di tahun 50-an, daerah muara dan pesisir yang tadinya hutan bakau ya, yang buat menahan ombak-ombakan ini, itu sudah mulai botak dan udah mulai diganti sama bangunan-bangunan buat perumahan dan juga jalanan beton. Makanya dengan hilangnya hutan bakau ini yang sangat-sangat penting itu, akhirnya daerah pesisir juga jadi makin kemakan sama air laut dan habis begitu aja. Jadi sejauh ini udah ada beberapa faktor yang saling berkesinambungan terkait dengan musibah ini. Dari mulai jenis tanah di Bangkok yang riskan buat semakin turun karena bangunan tinggi yang terus dibangun. Udah gitu pengambilan air tanah juga gak dibarengin sama penyerapan yang seimbang. Dan dari sisi pembangunan di daerah pesisir itu juga bikin abrasi ombak laut itu ngikis daratannya semakin lama semakin besar. Makanya gak heran juga kalau di tahun 2009 aja penurunan dataran Bangkok yang dilawatin sungai Chao Phraya itu udah sampai 15 cm. Dan data dari World Bank itu juga ngasih tahu kalau Bangkok udah jadi salah satu kota terparah dari 10 kota yang beresiko buat tenggelam. Tapi nggak sampai di situ doang faktor penyebabnya. Karena memang di daerah Thailand, Filipina, dan Vietnam itu rawan banget sama yang namanya curah hujan tinggi. Berbagai badai tropis yang seharusnya lu juga pernah belajar kalau pas SMA ngambil jurusan IPS gitu misalnya. Nah, dengan resiko badai dan juga curah hujan tinggi aja sebenarnya kan udah cukup menambah resiko banjir buat daerah yang dekat banget sama sungai Chao Phraya. Dan selain itu juga masih ada faktor lain yang kita semua sebenarnya ngalamin, yaitu global warming pastinya, yang banyak orang bilang konspirasi, udah gila kali. Nah, karena dengan adanya global warming ini kan suhu di bumi kita ini udah naik sekitar 2 derajat Celcius dari 1880-an lah. Yang dampaknya itu bikin bongkahan es di kutub juga meleleh dan akhirnya bikin permukaan laut itu makin tinggi. Udah gitu global warming ini juga nambahin debit hujan yang turun. Karena kan semakin banyak air yang nguap jadi awan dan akhirnya proses pengendapan dari awan jadi hujan itu juga volumenya bisa naik sampai 15%. Dan selain dari jumlah debit hujan yang semakin tinggi, kan dengan adanya global warming ini cuaca juga jadi cukup random. Kayak lagi kemarau malah hujan mulu dan waktu musim hujan malah kebalikannya panas mulu. Makanya kayak curah hujan di Jakarta aja telat gitu kan ya. Nah makanya perkiraan cuaca buat ngurusin atau ngurangin resiko korban bencana juga cukup kesulitan buat dapat data yang akurat sebenarnya. Sama kayak di Jakarta ini. Dan faktor ini juga memang ngebuat warga Bangkok cukup ketar-ketir. Karena ya perkiraan bencana yang diinfoil lewat aplikasi Thai Water itu juga cuma bisa dikirim sekitar 3 hari sebelum kejadian. Sedangkan menurut mereka waktu 3 hari itu kagak cukup buat ngungsiin barang-barang mereka. Apalagi kalau yang ngalamin itu orang tua yang perabotannya banyak dan tinggal sendiri. Kan cukup gak mungkin juga beres-beres satu rumah cuma dalam waktu 3 hari dan lagian juga mau pindah kemana gitu kan. Dan kalau kita balik lagi ke orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai Chao Phraya, sebenarnya secara arsitektur dan tata kota gitu ya, itu tempat juga sebenarnya udah nggak normal sama sekali bangunannya. Karena kalau misalnya kita lihat ke Kalimantan, rumah-rumah yang ada di atas air itu kan masih paling ya 1 meter di atas permukaan gitulah. Nah, kalau yang ada di Bangkok, itu rumah-rumah yang ada di sana itu bisa ada 2 tingkat. Nah, tapi 2 tingkatnya itu kagak nyambung. Nah, bingung kan? Nah, jadi ini lu lihat aja sendiri kayak gimana konsep rumahnya. Jadi di sana itu orang-orang pada ngerubuhin rumahnya, terus bikin pilar-pilar yang tingginya itu kayak 2-3 meter, dan di atas tiang-tiang itu barulah mereka ngebangun rumah mereka lagi. Dan alasan orang-orang ini ngelakuin hal yang agak gak masuk akal itu juga yang pasti karena faktor banjir yang sering banget. Dan ngebangun rumah mereka buat rata sama jalanan juga udah gak mungkin lagi karena rumah sama barang-barang mereka bakal habis juga sama air sungai kalau lagi banjir. Jadi mereka akhirnya bikin rumah dengan konsep yang cukup menarik ini. Nah tapi memang satu faktor lain yang lebih parah itu juga ada pada manusianya, sebenarnya balik-balik pasti ke manusianya. Yang menurut beberapa ahli itu memang tidak siap buat nerima bencana kayak gini. Jadi pada gak paham safety measure kalau ada bencana gitu. Kayak salah satu ahli yang bilang ini tuh ada dari ahli hidrologi Thailand Dr. Anon Snimvox. Dia bilang di salah satu dokumenter kalau Filipina sama Vietnam itu bisa survive dari badai tropis yang cukup sering itu ya karena ada training buat menghadapi bencana tersebut.
yang dikasih sama pemerintah mereka dengan benar dan merata, kayak Jepang dengan gempanya lah. Padahal sebenarnya training kayak gini itu cukup penting buat masyarakatnya, walaupun terlihat kayaknya remeh-temeh gitu. Apalagi dengan global warming dan cuaca yang makin gak menentu kayak sekarang, badai tropis besar yang biasanya terjadi dalam kurun waktu 7-8 tahun sekali, di 30 tahun terakhir, ini frekuensi badainya tuh naik jadi 3-4 tahun sekali. Tapi memang selain itu juga ya ada perspektif lain yang didapat dari Dr. Sere yang adalah ahli geofisika yang bilang kalau dengan atau tanpa badai tropis pun ini kota sebenarnya bakal tetap tenggelam karena cuman perkara global warming yang udah naikin suhu Thailand sampai 2 derajat Celcius dalam 40 tahun terakhir. Dan ditambah lagi dengan kondisi geografis mereka yang adalah delta dari Chao Phraya, debit airnya juga bakal naik sendiri dengan adanya musim hujan yang berkepanjangan karena global warming. Dan dibarengi juga sama kondisi permukaan tanah yang terus menurun karena tanah liat. Yang bahkan bisa sampai 4 cm per tahunnya, lo bayangin. 4 cm lo itu gede lo segini cuy. Jadi udah mah air lautnya naik, daratannya turun terus. Yang bahkan sampai ada omongan juga di sana, kalau mau tinggal di Bangkok lebih baik beli perahu daripada beli mobil. Karena lebih kepake katanya, karena suatu saat lu semua bakal tinggal di perahu. Nah terus dengan bencana banjir yang terus-terusan ada kayak gini, apa hal yang sebenarnya dilakuin sama pemerintah Thailand buat ngebenerin kondisinya? Dan jawabannya itu sama lah kira-kira sama yang ada di Jakarta. Dari mulai pompa air buat mindahin air banjir ke laut, udah gitu orang-orang juga pada bikin rumah dari sekitar 3-4 meter di atas tanah supaya menghindari yang namanya kena banjir. Dan pemerintahnya juga udah ngebangun tembok laut buat ngurangin kemungkinan air laut itu buat meluap ke daratan lebih jauh lagi. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat itu kan sebenarnya udah cukup oke dan bisa menanggulangi genangan air yang terlalu lama dan harusnya orang-orang yang tinggal di pesisir juga cukup aman at least beberapa tahun ke depan lah dengan adanya tembok laut, walaupun ini sebenarnya bukan solusi tapi cuma preventif doang gitu. Tapi realitanya memang udah gue omongin tadi juga sebenarnya realitanya tidak seperti itu. Karena kalau mungkin pompa air dan pembangunan rumah yang agak tinggi itu bisa dilakuin di daerah pusat kota, yang kena masalahnya itu sebenarnya orang-orang yang ada di pesisir. Yang ternyata masih ada juga yang tinggal di luar tembok penahan air tadi sebenarnya. Dan yang tinggal di sana itulah ya memang jadi orang-orang pertama yang nantinya akan kehilangan rumah. Karena mereka ada di luar tembok penahan air itu. Karena ya beneran tenggelam dan tergusur aja gitu sama air. Dan memang ya bisa dibilang kasihan banget orang-orang ini gitu. Karena mereka tidak punya pilihan dan tidak punya tempat untuk lari lagi kan. Kayak yang bisa lo lihat sekarang nih, gue tunjukin videonya. Banyak banget desa-desa dan rumah yang hilang di daerah pesisir, lo bayangin, hilang guys. Dan itu lo juga bisa lihat tiang-tiang listrik tanpa kabel yang tingginya itu lebih pendek daripada tiang listrik biasanya. Tapi sebenarnya itu bukan lebih pendek dari biasanya. Tapi karena itu tiang listrik udah kerendam air laut gitu ya. Dan Partai Pheu Thai juga sebenarnya mau ngebangun mega project buat bikin tembok di daerah pesisir ini. Nah ini gerakan politik nih. Tapi sisi buruknya ekosistem kayak hutan bakau itu juga bakal makin rusak. Dan komunitas lokal yang emang tinggal di situ juga bakal habis mata pencariannya yang semuanya itu ada di laut dan muara di sana. Tapi banyak politisi, masyarakat, dan ahli-ahli yang nentang sama ide ini. Karena memang kalau dibangun lagi tembok sepanjang 28 km, bukannya bakal ngelindungin masyarakat dari banjir, tapi malah bakal makin nurunin daratan yang lebih rendah lagi. Karena kan kayak yang gue bilang di awal, ini kota itu didasarin sama tanah liat, yang bakal makin turun kalau dibangun sesuatu yang ngebebanin itu tanah lagi. Makanya ini masih jadi masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang di Bangkok. Karena yang paling terdampak di sini itu adalah orang-orang lokal yang tinggal di sana. Yang mata pencariannya utamanya itu memang dari laut. Dan udah jelas mereka juga nggak punya uang banyak buat pindah tempat tinggal ke daerah yang mungkin lebih jauh dari pesisir. Dan duit tabungan mereka juga paling banter cuman dipakai buat mundurin rumah mereka ke daerah yang lebih jauh sedikit doang paling. Yang semakin lama juga perpindahannya bakal semakin cepat. Karena air lautnya juga tambah cepat naiknya. Gue rasa nanti nextnya rumahnya ada rodanya jadi bisa ditarik gitu kali ya. Dan sebenarnya warga-warga ini juga udah coba buat minta bantuan ke pemerintah di sana. Buat ngebantu mereka buat at least pindah ke daerah yang cukup jauh dan lebih tinggi datarannya mungkin. Tapi mereka-mereka yang tinggal di 1-2 meter di atas permukaan laut ini kagak dipeduliin sama sekali. Dan bahkan surat-surat yang mereka kirim ke pemerintah itu baru dibaca kapan? 10 tahun kemudian, lu bayangin. Udah jadi retro message itu ya. Time capsule gitu kan. Yang memang sama sekali tidak masuk akal gitu. Kenapa bisa baru dibaca 10 tahun kemudian gitu. Karena dalam 10 tahun itu kan berarti udah bisa pindah rumah sampai 2 kali gitu mereka. Karena untuk menghindari air yang naik terus gitu. Banjir dan kawan-kawannya. Dan selain baru ditanggepin setelah 10 tahun tadi, jawabannya juga cuma sekedar kalau pemerintah itu gak bisa ngebantu warga yang ada di sana. Dan mereka juga secara gak langsung ditekan buat diem sama pemerintah supaya gak bersuara ke publik lebih jauh lagi dan bikin nama Bangkok itu lebih buruk untuk masalah kemanusiaan dan keselamatan masyarakat menengah ke bawahnya. Ini bakal jadi bad PR banget gitu ya, PR bom banget buat Bangkok kalau memang ini terus disuarakan sama masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di pesisir laut gitu.
Sebenarnya nggak jauh beda sama apa yang terjadi di Jakarta juga karena kita semakin turun tanahnya karena sama juga ngambil air tanah gitu ya. Kenapa mereka kagak pada pakai PAM aja gitu kan ya. Tapi itulah dia sebuah kota, ibu kota yang memang ya dipenuhi sama banyak orang banget. Makanya menurut gua ya tapi nanti kalau gua kasih opini gua dibilang gua mendukung IKN gitu ya. Enggak sih ya. Oke lah ya. Tapi gitu aja ya, karena ini tahun politik saya takut berargumen apapun soal itu. Tapi intinya Jakarta tuh harus dibuat banyak kebijakan untuk bisa bikin Jakarta lebih stabil lagi untuk masalah tanahnya. Karena makin turun coy. Katanya 2045 kita sudah tenggelam ya katanya ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa ya di 2045. Kebijakan seperti apa yang bakal diambil pemerintah kita coba cek aja gitu nanti ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Lewat Bangkok ini kita juga bisa berkaca bahwa Jakarta tidak jauh lebih baik dari apa yang terjadi di Bangkok sekarang. Untuk masalah permukaan tanah yang terus menurun dan air yang semakin naik ini. Karena tanggulnya udah banyak banget di Jakarta, lu bisa lihat tembok-tembok untuk nahan air juga banyak di Jakarta. Silakan komentar kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang terdampak dengan air yang semakin tinggi di daerah kalian kalau kalian di Jakarta. Mari kita bercurhat bersama-sama. Sampai jumpa semuanya. Karena masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.